Salam, haleluya. Saat ini kita mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, saudara. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang luar biasa. Terima kasih untuk hari yang hebat, hari kebangkitan Tuhan. Jadikan hari ini hari damai sejahtera, hari sukacita. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi pengertian. Sehingga setiap kami yang mendengarnya diberkati Tuhan, dilawat Tuhan, dijamat Tuhan, disembuhkan Tuhan. Semoga dari Tuhan kepada dalam Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam penuhi kami dengan kuasa-Mu, jadikan hari ini hari kemenangan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Di hari yang indah ini, saudara, kita akan membahas tentang beberapa rahasia kebangkitan Yesus. Yang pasti akan memberkati kita, yang pasti akan membuat kita semakin hari semakin luar biasa. Kita akan baca firman Tuhan hari ini dari Matius 28 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, saudara. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Tema ini, saudara, rahasia kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus adalah sebuah peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang hebat, yang ajaib. Peristiwa yang membuat seluruh dunia, gempa seluruh dunia, melihatnya dan seluruh dunia merayakannya, saudara. Ada beberapa hal yang hebat di sini. Yang pertama, ada semangat yang luar biasa untuk mencari Tuhan. Jadi peristiwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa mencari Tuhan. Mencari dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, saudara. Di Markus 16, ayat yang kedua. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur itu. Ayat yang ketiga. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Luar biasa, ketiga perempuan ini, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome, begitu semangat untuk melihat Yesus. Begitu semangat untuk mencari Tuhan, saudara. Mereka pergi pagi-pagi. Ini luar biasa. Tanpa semangat, tanpa niat, tidak mungkin mereka akan melakukannya. Jadi orang yang hebat adalah orang yang punya semangat, punya cinta untuk Tuhan, punya gairah untuk mencarinya, untuk datang kepadanya, dan untuk melihatnya. Hari ini, Tuhan mencari orang-orang yang semangat, orang-orang yang punya niat, orang-orang yang punya gairah untuk mencarinya. Dan orang yang mencari Tuhan dengan semangat, dengan gairah yang luar biasa, diberkati Tuhan, saudara. Dijawab doanya. Yang kedua, rahasia kebangkitan Yesus. Ada pengorbanan. Di Markus 16 ayat yang ke-1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mereka tidak datang dengan tangan hampa. Mereka tidak datang dengan tangan kosong. Tapi mereka membawa rempah-rempah dan membawa minyak untuk meminyaki mayat Yesus. Jadi mereka mengorbankan dirinya, mengorbankan waktunya, mengorbankan uangnya. Mereka membeli rempah-rempah itu dan minyak itu untuk Yesus, saudara. Luar biasa. Jadi ikut Tuhan itu pengorbanan. Kalau ada yang ikut Tuhan tidak mau berkorban waktu, tenaga, uang, itu bukan ikut Tuhan, saudara. Kalau ikut Tuhan, ikut dengan hati yang penuh sukacita, yang penuh dengan pengorbanan. Belajar dari Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome, saudara. Mereka mengorbankan segalanya untuk Tuhan. Orang yang mengorbankan dirinya, waktunya, segalanya untuk Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Mereka menjadi saksi Tuhan. Mereka menjadi saksi dari kebangkitannya. Ini luar biasa. Jadi orang pertama yang menjadi saksi dari kebangkitan Yesus adalah
ketiga perempuan ini, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Saudara mendengarkan firman Tuhan hari ini, diberkati Tuhan. Saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Saudara akan menjadi alat Tuhan. Berbahagialah para wanita, para perempuan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mereka akan dipakai Tuhan luar biasa. Mereka akan menjadi alat Tuhan yang hebat. Menjadi saksi Tuhan, saudara. Yang ketiga, rahasia kebangkitan Yesus. Ada pertanyaan di dalam hati. Ini semua katakan. Di Markus 16, ayat yang ketiga, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Jadi mereka bertanya, mereka bicara satu dengan yang lain. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Ini bukan sekedar pertanyaan, ini kekhawatiran, saudara, ini kecemasan. Jadi orang yang ikut Tuhan, kalau cemas, kalau khawatir itu wajar. Tapi bawa semua kekhawatiran, kecemasan itu ke hadapan Tuhan. Jangan dipikirkan sendiri. Lihat ketiga perempuan ini. Mereka membawa semua kekhawatirannya, pertanyaannya, kecemasannya kepada Tuhan. Mereka bertanya kepada Tuhan. Ini sekaligus menjadi doa mereka. Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Apa pertanyaan kita hari ini, saudara? Apakah kita punya pertanyaan di dalam hati yang belum terjawab? Apakah kita punya keraguan? Apakah kita punya ketakutan, kecemasan? Sampaikan kepada Tuhan. Ini hari yang indah. Hari kebangkitan Yesus adalah hari menyampaikan semua keluhan, semua masalah pergumulan kepadanya. Sampaikan semua kekhawatiran, kecemasan, semua yang menghimpit, semua yang menjadi pertanyaan dalam hati kepadanya, saudara. Itu artinya saudara bergantung kepada Tuhan. Saudara percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Orang yang bisa menyampaikan semua masalahnya, semua pergumulannya kepada Tuhan, dijawab, saudara. Tuhan akan menjawab dengan luar biasa. Tuhan akan memberikan kelegaan, ketenangan. Firman Tuhan berkata, marilah kepada kami yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Rahasia kebangkitan Yesus yang keempat, saudara. Jawaban doa, jawaban Tuhan. Lihat, ketika perempuan ini sudah dekat ke kubur itu, apa yang terjadi, saudara? Di Markus 16, ayat yang keempat. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Garis bawahi kalimat yang ini, saudara. Di Markus 16 ayat yang keempat. Batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Luar biasa. Inilah jawaban Tuhan. Inilah jawaban dari semua kecemasan mereka. Jawaban dari semua keraguan, ketakutan mereka. Tuhan menjawab saat itu juga. Luar biasa. Jadi orang yang membawa semua ketakutannya, kecemasannya, keluarganya kepada Tuhan, dijawab saat itu juga. Kalau saudara mau membawa semua masalah pergumulan saudara ke hadapan Tuhan, baik itu pekerjaan, pelayanan, bisnis, karir, pasangan hidup, Tuhan akan menjawab saat ini juga. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Lihat ketika perempuan ini menjawab, menjadi saksi dari semua hal yang hebat yang Tuhan lakukan kepada mereka. Jawaban Tuhan luar biasa. Mereka tidak menyangka batu yang besar itu dan memang sangat besar itu sudah terguling. Itu artinya mereka dengan bebas bisa masuk ke sana. Mereka tidak terhalang lagi. Jadi, kebangkitan Yesus bicara tentang hubungan yang sangat erat. Hubungan yang tidak dihalangi lagi. Tapi menjadi hubungan yang lancar, hubungan yang harmonis. Tidak ada hambatan sama sekali. Antara manusia dengan Tuhan. Antara saudara dengan Tuhan. Antara keluarga saudara dengan Tuhan. Tuhan membuat semua penghalangnya disingkirkan. Semua penghalangnya dihancurkan. Luar biasa. Jadi orang yang mendapatkan jawaban Tuhan, diberkati Tuhan, mereka akan melihat mujizat Tuhan. Mereka akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, ketiga perempuan ini melihat mujizat Tuhan yang hebat. Melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Yang menghalangi mereka disingkirkan Tuhan. Batu yang besar itu disingkirkan Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang menyingkirkan batu itu, saudara? Kita akan membaca di Matius pasal yang ke-28, ayat yang kedua. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat
Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Luar biasa. Jadi yang menggulingkan batu yang memang sangat besar itu adalah malaikat Tuhan, saudara. Diiringi dengan gempa bumi yang sangat hebat, yang luar biasa. Kedatangan malaikat Tuhan yang besar itu, yang hebat itu, ditandai, didahului oleh gempa bumi yang hebat. Ini luar biasa, saudara. Jadi Tuhan membuat hal yang hebat, hal yang luar biasa kepada umat manusia. Saudara dikasih Tuhan, kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang hebat, yang luar biasa, yang ditandai gempa bumi yang hebat dan kedatangan malaikat Tuhan yang luar biasa. Pertanyaannya, siapa yang bisa melakukan itu semua? Siapa yang bisa melakukan dan melaksanakan itu semua? Kalau bukan Tuhan yang melakukannya, saudara. Jadi hari ini, kita tahu bahwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang hebat, yang menggemparkan seluruh dunia. Bahkan menggemparkan alam semesta. Tidak pernah terjadi peristiwa kebangkitan sedahsyat ini, sehebat ini, saudara. Ini hanya terjadi pada Yesus. Jadi, ketiga perempuan ini menjadi saksi dari gempa bumi yang hebat, gempa bumi yang luar biasa, dan malaikat Tuhan yang ada di hadapan mereka, yang menggulingkan batu itu. Ini luar biasa. Jadi ketiga perempuan ini bukan hanya menjadi saksi dari kebangkitan Yesus, kubur yang kosong, Yesus yang sudah bangkit, tapi menjadi saksi dari kehebatan alam dunia menyambut kebangkitannya. Kehebatan malaikat Tuhan yang turun dari sorga ada di tengah mereka, saudara. Luar biasa. Hari ini Tuhan akan membuat kita menjadi saksi dari kebangkitannya, dari kehebatannya, dari semua yang luar biasa. Saudara dan saya adalah saksi. Saudara dan saya dipakai Tuhan luar biasa untuk menjadi saksi Tuhan. Lihat, apalagi yang menggemparkan mereka, saudara. Ternyata malaikat Tuhan yang datang itu penuh dengan kemuliaan. Jadi kebangkitan Yesus penuh dengan kemuliaan. Kebangkitan Yesus bicara tentang kemuliaan Allah. Paskah bicara tentang kemuliaan Allah. Kemuliaan sorga. Malaikat Tuhan menyatakan kemuliaan Allah, saudara. Dikatakan di sini, wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih, bagaikan salju. Siapa yang bisa melihat malaikat Tuhan yang begitu hebat, begitu bercahaya, saudara? Selain ketiga perempuan ini saya mau katakan, Tuhan akan memperlihatkan kemuliaannya kepada saudara dan saya. Kemuliaan sorga, kemuliaan yang luar biasa. Cahaya Tuhan akan diberikan kepada kita. Cahaya Tuhan akan diberikan kepada umat. Tuhan akan menerangi umatnya, jalan umatnya yang tadinya gelap menjadi terang, yang tadinya buntu menjadi lancar, yang tadinya tidak ada jawaban menjadi ada jawaban, ada kepastian, ada harapan, saudara. Jadi kebangkitan Yesus adalah harapan. Harapan akan melihat kemuliaan Tuhan. Harapan mendapatkan hidup kekal dan harapan hidup di dalam Dia. Dikatakan lagi di sini, di Matius 28 ayat yang keempat, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Halangan selanjutnya, penjaga-penjaga itu, apa yang terjadi dengan mereka, saudara? Ketika mereka melihat malaikat Tuhan yang begitu luar biasa, penuh dengan kemuliaan Tuhan, mereka jadi takut. Bahkan dikatakan di sini, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Luar biasa. Penjaga yang ditempatkan bukan penjaga biasa, pasti kuat, pasti hebat. Tapi ketika melihat malaikat Tuhan, mereka ketakutan, mereka gentar, dan menjadi seperti orang mati. Artinya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin pingsan, mungkin juga mereka melarikan diri, saudara, ketakutan. Karena tanda orang yang takut, pasti dia lari. Jadi hari itu, siapa yang mengusir penjaga-penjaga itu, saudara? Tuhan yang mengusir mereka. Malaikat Tuhan yang datang, yang mengusir mereka.
Mereka lari ketakutan. Dan kubur itu sekarang bebas dari penjaga-penjaga. Ini semua katakan saudara, kebangkitan Yesus adalah kebebasan, kemerdekaan. Tuhan menghalau semua orang yang menghalangi umat Tuhan untuk datang kepadanya. Tuhan membuat mereka tersingkir, membuat mereka pergi dari hadapannya, dan membuat mereka tidak ada lagi, saudara. Ketika perempuan yang jadi saksi bahwa tidak ada lagi penjaga-penjaga di kubur itu. Mereka dengan bebas, mereka dengan luar biasa masuk dan melihat malaikat Tuhan, melihat kubur yang kosong itu. Luar biasa. Hari ini Tuhan akan membuat kita berjalan di jalannya, berjalan di dalam kemuliaannya, berjalan di dalam kemerdekaan, kemenangan. Karena Paskah adalah kemenangan. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas pergumulan masalah, dan kemenangan atas semua kemustahilan. Sebab firman Tuhan berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang hebat, hari yang luar biasa. Tuhan datang hari ini menyatakan kebangkitannya. Tuhan menyatakan kebesarannya. Tuhan menyatakan berkat-Nya. Biarlah berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, jawaban Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, terjadi dalam kehidupan umat Tuhan, terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kemenangan, kebebasan, firman Tuhan berkata, lebih dari sekedar pemenang. Tuhan menyembuhkan mereka juga yang sakit. Firman Tuhan berkata, bilu-bilurmu Tuhan sudah menyembuhkan yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sakit sembuh, bangun kembali, bangkit kembali menjadi baik. Tuhan juga memberkati bangsa ini, pemerintah kami, negeri yang kami kasih, dengan luar biasa, menjaganya, memberkatinya, meluputkan dari mara bencana, menyelamatkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita dengan luar biasa. Haleluya.